الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في عزيز كتابه بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الآية صدق الله العظيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله في عون الله وكفايته عز وجل. Pada siang hari ini berkat rahmat Allah kita ditakdirkan oleh Allah bisa istimewa di majelis ini, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada hal yang paling urgen dalam kehidupan dan itu merupakan bagian dari fitrah manusia dalam kehidupannya adalah linaili sa'adatid darain, untuk memperoleh kebahagiaan di dua tempat, al-ula wal uqba, kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Namun di dalam perjalanan kehidupan manusia untuk mendapatkan itu seringkali terhalang oleh dua hal. Pertama as-sahwiyah, yang disebut dengan kelalaian yang membuat seseorang tidak bisa menerima kebenaran. Kemudian hawa nafsu yang membuat orang berpaling dari kebenaran. Oleh karena untuk kedua hal kebahagiaan tersebut maka mutlak dibutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Ma'asyiral muslimin, dalam setiap sholat kita membaca surat Fatihah, sebuah surat yang memiliki tiga taujihat. Taujihatul hamdi wa tahmid yang kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Kemudian ada taujihat al-ubudiyah wal isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ada taujihat ad-du'a, ihdinas siratal mustaqim. Seorang ulama besar, seorang mufassir, dan beliau penulis kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir, ketika ditanya, bukankah Islam itu merupakan al-hidayatul uzma, hidayah yang terbesar? Kenapa pula manusia masih disuruh untuk memohon hidayah kepada Allah sehingga setiap sholat membaca Fatihah dan menyembahkan doa ihdinas siratal mustaqim? Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjawab bahwa hidayah dari Allah dibutuhkan fi kulli waqtin wahid, di setiap waktu dan di setiap keadaan. Bahkan bukan hanya di dunia ini, di akhirat pun kita masih membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hidayah itu Allah memberikan petunjuk jalan pintu menuju surga. Maka Al-Quran menisahkan apa yang disampaikan dan yang dikatakan oleh seseorang ketika pertama kali menginjakkan kakinya di dalam surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Seorang nabi yang sudah mendapatkan predikat sebagai al-maksum, mendapatkan ismatullah, kita dapat catatan dari berbagai macam redaksi yang berkaitan dengan doa-doa Nabi tentang hidayah dari berbagai tingkatan hadis. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Dan di antara hadis itu doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi adalah Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Sehingga dalam witir kita, di dalam mulut kita seringkali membaca Allahumma hdina fiman hadait. Lalu apa sesungguhnya hidayah itu?
Dan apa macam-macam dari hidayah secara garis besar? Hidayah itu adalah al-irsyad wad dalalah. Al-irsyad berarti menunjuk terhadap sesuatu yang berkaitan dengan kecakapan. Ad-dalalah itu yang berkaitan dengan pengertian. Vocabulary di dalam tafsir Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kata hidayah itu lebih dari 290, atau tepatnya di dalam kitab Al-Mu'jam itu disebutkan ada 293 dengan berbagai macam vocabulary. Ada al-huda, ada nahdi, ada yahdi, ada yahtadi, ada al-muhtadi, ada al-hadi, dan semua konotasinya adalah satu, yaitu al-hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk atau hidayah ini pada dasar awal ada yang disebut dengan hidayatut tabi'ah wal malakiyah. Hidayah yang berkaitan dengan insting atau gharizah, bagian dari al-irsyadat wad dalalah. Secara etimologi dari hidayah itu merangkum kepada hidayah insting, hidayah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Makanya di dalam ayat yang saya baca tadi, ketika dibacakan sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, dan Allah yang telah memastikan, kemudian Allah memberikan hidayah. Ahmad As-Sawi, seorang ahli tafsir yang menafsirkan tafsir Jalalain, beliau mengatakan Allahu yahdi al-an'am limar'aha wa yahdi ad-dawab lima'ashiha. Allah yang memberikan hidayah kepada binatang ternak atas apa yang harus dia makan dan di mana dia merasa nyaman, dan juga yang menunjukkan binatang ad-dawab, binatang melata atau memangkang, di mana dia harus berada, al-farakhiyah wal mahfasah, sampai di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan sarang sekalipun. Karena memang hidayah Allah yang bersifat ammah, yang bersifat malakiyah, bertujuan untuk malakatun yang tajiru biha ala tanmiyatil hayat wa salahiha. Sebuah malakah, sebuah kemampuan dasar insting yang memang diberikan Allah kepada seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia. Sampai saja hatta tarfa'ad dabatu hafirha khasyata an tabi auladah, sampai binatang buas saja untuk melindungi anaknya, kata Nabi, dia angkat kakinya agar anaknya tidak terinjak. Seekor burung karena punya anak, dia bisa merawat, dia tidak membutuhkan fakultas tarbiyah untuk mengasuh anak-anak mereka, karena gharizah dari Allah itu memang berlangsung. Ada dialog dari Nabi Musa dengan Fir'aun. Fir'aun mengatakan kepada Musa, "Faman rabbukuma ya Musa?" Lalu Tuhanmu siapa? Jawaban dari Musa alaihissalam adalah berkaitan dengan hidayah. Qala rabbiyal ladzi a'ta kulla syai'in khalqah summa hada. Tuhanku adalah yang menjadikan sesuatu pada bagian masing-masing, kemudian memberikan hidayah. Maka hidayah yang paling dasar berkaitan dengan insting, Allah berikan kepada setiap makhluknya. Yang kedua, ada hidayah yang berkaitan dengan al-khawas, yang berkaitan dengan indra wal bayan dan penjelasan. Al-bayan berarti bagian dari ilmu juga. Dengan indra kita bisa meraba. Kalau Al-Quran mengatakan alam naj'allahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, ini untuk stimulus menerima berita dari luar. Kemudian berita itu diolah melalui al-bayan yang disebut dengan otak. Makanya di sini Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Sampai penulis buku Ijazul Abjad fil Qur'anil Karim, Abdul Razak bin Naufal, Al-Quran menyebut tentang ilmu 869 ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan kalau dikatakan andaikan rukun Islam yang 5 setelah haji ditambah 1, maka itulah tolabur ilmi. Demikian pokoknya Islam menempatkan ilmu, sehingga Nabi mengatakan ad-dinu aqlun waladina liman la aqlana. Agama adalah logika dan kurang agama bagi mereka yang tidak memiliki logika. Tetapi ilmu itu bersifat saintifik.
Ilmu itu bersifat terbatas juga. Ilmu itu bersifat observatif dalam menemukannya. Ilmu itu bersifat empiris. Sedangkan agama memiliki arti yang sangat luas yang masuk pada wilayah-wilayah yang bersifat non-scientific. Oleh karena itu, orang yang berilmu yang tidak mendapatkan hidayah yang terakhir yang disebut dengan hidayah diniyah wa taufiq, maka dia menjadi bumerang baginya. Maka Nabi memberikan wanti-wanti, al ilmu hujjatul laka wa hujjatul 'alaika. Ilmu bisa mengangkat derajatmu, tapi ilmu juga bisa menghabisi hidupmu. Itulah ilmu, maka perlu adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. La khaira fi khairin asyadda fi khairin ilmi. Tidak ada kebaikan melebihi kebaikan yang didasari dengan ilmu. Wala syarra asyadda fi syarrihi minal ilmi. Dan tidak ada keburukan di dalam keburukan yang lebih dahsyat daripada keburukan yang didasari dengan ilmu pengetahuan. Maka pada hidayah yang terakhir yang disebut dengan ad-din, ad-dini berarti hidayatul Islam yang berkaitan dengan hidayatul amaliyah. Kemudian yang kedua ada hidayatul iman, hidayah i'tiqadiyah. Kemudian ada hidayatul ihsan yang melahirkan kesadaran untuk menjalankan ilmu pengetahuan. Maka kesadaran menjalankan ilmu pengetahuan ini yang disebut dengan at-taufiq. Seluruh dari hidayah itu sebenarnya adalah hak prerogatif dari Allah. Mungkin saya kurang sependapat dengan yang mengatakan bahwa adapun hidayah agama itu hak prerogatif dari Allah. Saya pikir semua hidayah, baik itu hidayatul hawas wal bayan, hidayatul irsyadat wal dalalah, termasuk hidayatul din wa taufiq, semua itu datang dari Allah dalam bentuk goyah. Goyahnya adalah walaupun innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, itu dalam bentuk hakiki. Maka ikhtiar manusia di dalam meraih dari hidayah itu ada berbagai macam. Di antaranya Allah memberikan Al-Quran untuk kita baca dan tadabbur. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Atau kita mengikuti sunnah Nabi yang digambarkan oleh para sahabat, yang kemudian dikembang ilmukan oleh para mujtahid dan para a'immah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Atau kalau Allah memberikan jaminan orang pasti mendapatkan hidayah adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh untuk menempuh jalan saya, sunnah profetis kata Allah, maka pasti aku tunjukkan jalan-jalan untuk menuju ke aku, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang paling kita butuhkan dan yang paling urgent secara mutlak dan absolut dalam kehidupan kita, linaili sa'adatid darain, sa'adatil ula wa sa'adatil ukhba, adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.